Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Alhamdani Andi Saputra. Nomor induk mahasiswa 2021 0380346 dari kelas manajemen 21J Universitas Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kematerian yang ada di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sesi 14 yang berbicara tentang struktur masyarakat madani. Nah, masyarakat madani, tentunya kata ini tidaklah asing terdengar di telinga kita. Lantas, dari mana sih asal muasal kata masyarakat madani ini? Nah, kata masyarakat madani ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang bernama Datuk Anwar Ibrahim yang menjabat di periode 1993 sampai 1998. Nah, menurut Datuk Anwar Ibrahim, untuk membentuk suatu struktur masyarakat madani tidaklah mudah. Karena apa? Karena membutuhkan kegigihan, membutuhkan semangat juang yang tinggi. Nah, untuk apa? Untuk mereformasi tiap-tiap diri di masyarakatnya dan konsisten dalam reformasinya tersebut. Nah, tentunya Datuk Anwar Ibrahim sendiri tidak mengada-gada tentang konsep masyarakat madani ini, melainkan telah ada yang mencontohkan jauh sebelum Datuk Anwar Ibrahim ada, yaitu di zaman kepemimpinan Rasulullah Muhammad. Nah, jadi ada sebuah struktur masyarakat yang disebut sebagai masyarakat Madinah, yaitu di zaman pasca hijrahnya Rasulullah. Dan ya betul, masyarakat madani, kata masyarakat madani ini diserap dari kata Madinah. Nah, jadi dari bahasa Arab kata Madinah. Nah, kita lihat bagaimana dulu kegigihan dan semangat juang para masyarakat yang ada di Madinah untuk mereformasi diri dan konsisten dalam reformasinya tersebut, sehingga mewujudkan struktur masyarakat yang modern, yang harmonis, yang memiliki toleransi yang tinggi, sehingga terlahirlah sebuah karya yang sampai sekarang tercatat, yaitu Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang ada di dunia. Nah, jadi tatanan masyarakat madani merujuk kepada kondisi tatanan masyarakat yang terbebas dari ancaman pihak lain, intervensi pihak lain atau dari pihak swasta, dari pelanggaran hak setiap warga. Karena apa? Karena masyarakat madani berkeharusan menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, jadi akan terbebas dari pelanggaran hak-hak di dalam struktur madani ini. Nah, lalu apa sih yang menjadi latar belakang munculnya masyarakat madani? Yang pertama, adanya penguasa politik yang memonopoli masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada penguasa. Nah, bila ditinjau kembali, peristiwa ini terjadi di abad pertengahan, yaitu pada saat zaman ekspansi kerajaan-kerajaan Kristen atau kerajaan-kerajaan Katolik yang pada saat itu memonopoli warganya agar senantiasa mereka itu tunduk patuh kepada penguasa, bukan kepada sistem. Bahkan penguasanya sendiri melanggar sistem yang berlaku di wilayah tersebut. Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang bodoh dan tidak perlu untuk berpendapat. Nah, sehingga timbullah keresahan dari masyarakat karena masyarakat tidak terima ya disebut bodoh, dan masyarakat sendiri dalam konsep demokrasi yang mempunyai hak untuk berpendapat. Yang ketiga, adanya usaha membatasi ruang gerak rakyat untuk berpolitik. Nah, jadi terjadi itu ya, pembatasan gerak rakyat untuk berpolitik. Jadi pada akhirnya politiknya itu, kekuasaannya itu menjadi dinasti. Nah, selanjutnya kita harus memiliki langkah yang harus ditempuh agar tercapainya struktur masyarakat madani. Nah, ini ada menurut
Profesor Amin Rais. Menurut Profesor Amin Rais, yang pertama itu pendidikan kepada masa rakyat. Nah, jadi di mana ada masa, di mana ada ruang dan waktu, di situ rakyat harus diberikan pendidikan. Sehingga rakyat berani berpendapat walaupun pendapatnya itu berbeda dengan penguasa. Yang kedua, penguasa harus yakin bahwa hanya dengan legitimasi atau pengakuan atau keabsahan dari rakyat. Yang ketiga, masyarakat intelektual harus mampu mensosialisasikan gagasan demokrasi. Jadi, untuk masyarakat intelek sendiri memiliki kewajiban keharusan untuk mengedukasi masyarakat yang lain agar bisa melek terhadap gagasan demokrasi. Nah, lalu ada karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, masyarakat madani sendiri harus berpendidikan tinggi. Nah, jadi dalam struktur masyarakat madani, masyarakatnya itu berkewajiban untuk menempuh pendidikan. Nah, yang ketiga, masyarakatnya itu tidak boleh stagnan, tidak boleh statis, melainkan harus menjadi masyarakat yang senantiasa dinamis dan progresif, yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya harus memunculkan perilaku akhlak dan moral yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, harus mempunyai pengaruh luas dalam progres membuat keputusan. Nah, jadi di dalam keputusannya sendiri, dalam struktur madani itu tidak mementingkan hal-hal kecil saja, melainkan seluruh aspek diperhatikan, sehingga yang tercapai itu ya kepentingan bersama, bukan kepentingan satu golongan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan tentang materian masyarakat madani, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.